Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan yang semoga selalu dalam keadaan sehat, kita dapat berjumpa kembali pada sesi kajian Baitul Arqam pada kesempatan kali ini ya, dengan tema kader militan Muhammadiyah dan nilai-nilai perjuangan tokoh Muhammadiyah. Ya, bagaimana kabar teman-teman? Ya, semoga semuanya selalu sehat ya, karena kalian adalah dahlan muda, kalian adalah Siti Walidah muda yang di masa yang akan datang bisa menjadi para pemimpin di negeri ini, menjadi generasi penerus yang dapat memajukan agama Islam di masa yang akan datang. Alhamdulillah, pada kesempatan materi kita kali ini kita telah kehadiran narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Al-Ustadz Mukhlas Abror. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik J. Ya, beliau ini merupakan narasumber yang sangat istimewa, yang sangat cocok dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Ya, sebelum kita beranjak ke materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Mukhlas, ya, akan lebih baik saya bacakan terlebih dahulu profil beliau. Ya, nama lengkap beliau Mukhlas Abror, tempat tanggal lahir Wonosobo 11 September 1941. Pada tahun 2021 ini usia beliau luar biasa, sudah memasuki usia yang ke-80. Ya, tapi sebagaimana teman-teman lihat di layar ya, beliau ini masih tampak sangat bugar ya, alhamdulillah. Kemudian beliau ini berdomisili di Kelurahan Sorosutan, RT 23 RW 8, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Kemudian saya bacakan pengalaman organisasi beliau. Beliau pernah menjadi Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Tegalrejo. Beliau pernah menjadi Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Pernah menjadi Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pernah menjadi Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pernah menjadi Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pernah menjadi Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY. Kemudian beliau pernah menjadi Ketua Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau pernah juga menjadi Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau pernah menjadi salah satu Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Masih ada lagi, beliau juga pernah menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Tapak Suci Pemuda Muhammadiyah. Beliau juga pernah menjadi Ketua Kuartir Pusat Hizbul Waton. Dan terakhir, beliau juga pernah menjadi Ketua Badan Pembina Harian Universitas Ahmad Dahlan. Ya, jadi profil beliau, ya, pengalaman beliau dalam berorganisasi sangat panjang. Ya, jadi beliau ini adalah merupakan sosok kader Muhammadiyah yang benar-benar memulai kiprahnya dari bawah, memulai kiprahnya dari nol. Jadi kalau untuk urusan militansi, ya, untuk urusan spirit berjuang tidak perlu ditanyakan lagi, ya. Beliau punya moto hidup untuk mengabdi. Jadi hidup beliau ini penuh dengan pengabdian, terutama pengabdian kepada Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi teman-teman, sesuai tema kita pada kesempatan kali ini, ya. Jadi nanti beliau akan memberikan pengalaman beliau, memberikan spirit, ya, menularkan spirit beliau kepada teman-teman supaya bagaimana caranya sih kita menjadi kader yang militan dan bagaimana kita itu mengamalkan nilai-nilai perjuangan tokoh-tokoh Muhammadiyah terdahulu, ya, supaya kita punya spirit yang tidak kalah dengan para pendahulu kita. Maka tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kepada Al-Ustadz Mukhlas Abror kami persilahkan.
Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudara-saudara yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini saya dapat bertemu dengan saudara-saudara dalam forum Darul Arqam. Mudah-mudahan pertemuan kita yang pertama ini bermanfaat bagi perjalanan hidup dan kehidupan kita di masa yang akan datang. Saudara-saudara yang saya hormati, agenda yang diacarakan untuk saya dalam temu secara tidak langsung pada hari ini tentang kader militan Muhammadiyah dan nilai perjuangan tokoh Muhammadiyah. Padahal waktu yang tersedia amat sangat terbatas. Oleh karena itulah saya akan menyampaikan mungkin to the point, karena ini merupakan pertemuan perdana. Semoga ada tindak lanjut pada masa-masa yang akan datang. Saya mulai terlebih dulu, kita harus katakanlah mengenal Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 November 1912. Dan alhamdulillah Muhammadiyah kini telah bertebaran dan berkembang di mana-mana. Bahkan juga di luar negeri pun telah dibentuk yang namanya pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Kita, terutama Anda sebagai katakanlah kader Muhammadiyah, tentu harus memahami, mengenal Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Harap Anda sebagai kader memahami ini. Berikutnya saya sampaikan kepada Anda apa misi Muhammadiyah. Misi Muhammadiyah pertama adalah menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menyebarluaskan ajaran-ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang ketiga, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Dan yang keempat, pemahaman agama dengan menggunakan rasio. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, pimpinan
katakanlah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang kini telah bertebaran di mana-mana, tentu adalah organisasi apalagi yang menamakan dirinya sebagai gerakan, selain mempunyai anggota pasti mempunyai pimpinan. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, berikutnya saya singgung tentang soal pimpinan Muhammadiyah. Tapi sebelum itu, belum sampai ke situ, saya akan singgung kepada Anda juga, yaitu tentang katakanlah kader militan. Saya maksud ini, kader militan. Muhammadiyah sebagai organisasi yang menamakan diri gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, tentu amat sangat memerlukan kader. Mengapa Muhammadiyah memerlukan kader? Sebab Muhammadiyah menyadari sekurang-kurangnya sebagai berikut. Pertama, manusia termasuk warga Muhammadiyah, itu hidup di dunia ini tidak untuk selamanya, tapi katakanlah terbatas. Pada suatu waktu pasti akan kedatangan yang namanya ajal. Kapan datangnya ajal? Siapapun tidak ada yang mengetahui, termasuk diri pribadi masing-masing yang bersangkutan. Harap ini menjadi kesadaran kita bersama. Yang kedua, pimpinan Muhammadiyah. Pimpinan Muhammadiyah ada yang namanya pimpinan pusat, ada pimpinan wilayah, ada pimpinan daerah, ada pimpinan cabang, ada pimpinan ranting. Siapapun yang duduk di dalam pimpinan Perserikatan Muhammadiyah tentu juga tidak untuk selamanya. Mereka dibatasi oleh yang namanya masa jabatan atau periode. Jadi siapapun yang duduk di dalam pimpinan Perserikatan Muhammadiyah harus sadar diri bahwa pada suatu waktu pasti akan berakhir. Kemudian selanjutnya perlu saya sampaikan kepada Anda, yaitu yang ketiga. Yang ketiga, bahwa katakanlah kader diperlukan di dalam Muhammadiyah sudah barang tentu adalah juga karena kesadaran diri bahwa Muhammadiyah ini memang membutuhkan yang disebut adalah kader-kader sebagai penyambung, sebagai penerus, sebagai pelanjut perjuangan Muhammadiyah. Apalagi kalau sebelumnya saya sampaikan kepada Anda juga, yaitu Muhammadiyah seperti tadi telah saya sampaikan pada Anda, mempunyai maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut sudah barang tentu adalah memerlukan perjuangan yang panjang. Tidak bisa katakanlah maksud dan tujuan itu dicapai dalam satu periode, dua periode, tetapi memerlukan yaitu perjuangan yang panjang, berkesinambungan dan berkelanjutan. Disinilah
juga kader, kalau demikian amat sangat diperlukan. Oleh karena itulah Muhammadiyah menyadari pokok-pokok yang telah saya sampaikan kepada saudara-saudara. Maka Muhammadiyah, katakanlah, di dalam organisasinya ada yang namanya majelis. Ya, majelis adalah sebagai pembantu pimpinan perserikatan pada masing-masing tingkatnya. Dalam perserikatan Muhammadiyah, dalam majelis-majelis yang sudah dibentuk tadi, ada yang namanya satu majelis, yaitu namanya Majelis Pendidikan Kader, yang tugas pokoknya adalah, katakanlah, melaksanakan program pengkaderan tadi. Berikutnya, Muhammadiyah sadar diri, maka sejak awal berdirinya Muhammadiyah mendirikan, katakanlah, sekolah, mendirikan madrasah. Hingga kini jumlahnya sudah ribuan sekolah Muhammadiyah, madrasah Muhammadiyah. Bahkan juga dalam Muhammadiyah sejak awal didirikan ada juga yang namanya sekolah atau madrasah yang disebut sekolah kader. Saya sebut umpamanya adalah Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah, Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah di Yogyakarta ini tadi, yang juga telah melahirkan banyak kader-kader perserikatan. Alhamdulillah juga kita syukuri bahwa Muhammadiyah sampai saat ini telah memiliki ya lebih 170 perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, sudah barang tentu perguruan tinggi Muhammadiyah sudah barang tentu satu di antaranya adalah Universitas Ahmad Dahlan, adalah merupakan hal yang juga harus kita syukuri bersama-sama, sebab diharapkan juga dari universitas ini tadi bisa melahirkan kader-kader Muhammadiyah, kader-kader yang militan. Jadi saya pandang cukup tentang soal itu, maka sudah barang tentu saya berharap, saya menyambut baik bahwa di lingkungan FAI diselenggarakan Baitul Arqam. Mudah-mudahan Baitul Arqam ini bukan Baitul Arqam yang pertama dan yang terakhir, tapi juga akan berkelanjutan di masa-masa yang akan datang. Maka saya mohon maaf kalau juga nanti tidak sampai tuntas, karena memang juga acaranya, judulnya yang diagendakan untuk saya memang adalah panjang, meminta katakanlah penjelasan dan uraian yang panjang. Dan saya mohon maaf nanti kalau memang sudah waktunya saya direm, kalau memang saya tidak bisa membatasi waktu, saya harus diingatkan. Nah, sekarang saya masuk saja tentang soal Muhammadiyah sebagai organisasi, apalagi menamakan dirinya sebagai gerakan, pasti di samping mempunyai anggota, mempunyai pimpinan. Pimpinan Muhammadiyah mempunyai yang namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Muhammadiyah sebagai perserikatan memiliki anggaran dasar, memiliki anggaran rumah tangga, yang semuanya oleh perserikatan Muhammadiyah dan siapapun yang berada di dalamnya harus menaati dengan baik. Nah, di dalam Muhammadiyah ada institusi yang memilih pimpinan. Saya katakan, kalau di level katakanlah pimpinan pusat, itu yang memilih adalah muktamar, yang memilih muktamar. Kalau PWM, PDM, katakanlah PCM, PRM tentu saja adalah dipilih juga, yaitu oleh warga Muhammadiyah pada tingkatnya masing-masing. Saya mulai dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang dipilih oleh muktamar. Nah, sejarah tentang soal muktamar.
Muhammadiyah pertama kali belum menggunakan istilah muktamar, tapi namanya kongres. Baru kata-kata tahun 1950 maka tidak lagi menggunakan istilah katakanlah kongres, tapi diganti dengan muktamar. Nah, sampai sekarang ini sejak kongres dan muktamar telah berlangsung, yaitu 40 berapa Mas? 47 ya. Pendek kata yang baru saja berlangsung muktamar tahun 2015 di Makassar ya. Kemudian muktamar yang akan datang hanya tahu apakah bisa 2022 atau kapan. Mudah-mudahan bisa berlangsung ya, langsung dan lain sebagainya. Nah, selama katakanlah usianya 1 abad lebih, Muhammadiyah telah memberikan kepercayaan, memberikan katakanlah amanah, memilih mereka yang duduk di dalam pimpinan Perserikatan Muhammadiyah. Sampai saat ini 15 orang putra Muhammadiyah yang menduduki jabatan sebagai ketua, kalau istilahnya tempo dulu ketua, kalau sekarang adalah sejak katakanlah tahun setelah muktamar katakanlah Muhammadiyah, setelah katakanlah di Solo, istilahnya menggunakan katakanlah ketua umum gitu kan. Jumlahnya ketua atau sekarang jadi ketua umum itu 1 abad lebih, 15 orang, masing-masing ada periodenya, yaitu untuk memimpin Muhammadiyah. 1 Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kedua adalah Kiai Haji Ibrahim, yang ketiga adalah Kiai Haji Hisam, yang keempat adalah Kiai Haji Mas Mansur, yang kelima Ki Bagus Hadikusumo, yang keenam adalah Buya A.R. Sultan Mansur ya. Kemudian yang ketujuh adalah H.M. Yunus Anis, yang kedelapan adalah Kiai Haji Ahmad Badawi. Kemudian yang ke-8, yang ke berapa? 9 atau tadi ke-8 Kiai Haji Ahmad Badawi, yang ke-9 adalah Kiai Haji Fakih Usman. Kemudian berlanjut nomor berikutnya adalah Kiai Haji A.R. Fahrudin. Setelah Pak R. Fahrudin adalah berikutnya adalah Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir MA ya. Kemudian berikutnya menyusul adalah Prof. Dr. H.M. Amin Rais ya. Kemudian berlanjut berikutnya adalah Profesor Dr. H.A. Syafi'i Ma'arif. Kemudian yang ke-14 adalah Prof. Dr. H.M. Din Samsudin. Kemudian sekarang yang putra ke-15 di Muhammadiyah mendapat amanat untuk menduduki jabatan Ketua Umum PP Muhammadiyah adalah Prof. Dr. Haidar Nasir. Nah, ini saya singgung sebentar. Nah, katakanlah periode, saya katakan tadi yang namanya pimpinan Muhammadiyah dibatasi oleh periode. Nah, pada masing-masing periode Muhammadiyah sudah barang tentu adalah ada perjuangan yang katakanlah semuanya ada yang mungkin kesulitannya berbeda satu dengan yang lain. Tapi umumnya mereka adalah pejuang-pejuang yang baik. Hingga alhamdulillah sampai hari ini Muhammadiyah masih terus melanjutkan perjuangan ya, karena ada keteladanan daripada para tokoh-tokoh, para pendahulu.
para tokoh-tokoh pendahulu kita di zaman periodenya masing-masing telah katakanlah memberikan andil yang kecil terhadap perjuangan, baik katakanlah secara internal di dalam Muhammadiyah, dalam katakanlah pencapaian, katakanlah mencapai perjuangan, mencapai kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, membela kemerdekaan, dan juga katakanlah mengisi kemerdekaan. Perjuangan Muhammadiyah telah melahirkan katakanlah pejuang-pejuang yang katakanlah pantas kita teladani bersama-sama, terutama sudah barang tentu kader-kader militan Muhammadiyah tadi. Nah, apa yang perlu katakanlah nilai-nilai yang perlu kita contoh, kita teladani dari para tokoh Muhammadiyah? Saya sebutkan sudah barang tentu beberapa, to the point saja. Pertama adalah keikhlasan. Mereka memimpin Muhammadiyah, berjuang dalam Muhammadiyah atau melalui Muhammadiyah dengan keikhlasan karena Allah, semata-mata hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah saja, ya. Tidak untuk mencari pangkat, kedudukan, katakanlah keduniawian dan lain sebagainya. Ini perlu kita renungkan bersama-sama, terutama oleh para kader militan yang kami harapkan tadi, yaitu tengoklah umpamanya tetap memberikan sinar terang padang itu tadi, tapi tidak mengharapkan balasan apapun, ya. Bagikan matahari simbol Muhammadiyah yang bersinar tanpa mengharapkan balasan dari siapapun. Matahari tiap hari memberikan padang, memberikan terang, tapi sudah barang tentu, yaitu kalau angslup itu tadi, sudah barang tentu harus kita semuanya menghormati secara baik. Jadi, itu dalam perjalanan Muhammadiyah karena pejuang-pejuang yang ikhlas tadi. Dan berikutnya adalah kesederhanaan, yaitu katakanlah tidak hidup dalam kemewahan, berkelebihan, katakanlah. Begitu juga apalagi sampai melewati batas, melampaui batas, ya. Katakanlah semuanya, katakanlah tidak, katakanlah ada pada mereka tadi. Sebab apa? Mereka juga katakanlah yang namanya saya katakan di sini persamaan. Mereka mempraktekkan persamaan dalam kehidupan. Ya, sama-sama manusia. Apalagi dalam Muhammadiyah disadarkan bahwa kita ini adalah manusia. Tidak ada yang meninggikan diri, tapi juga tidak katakanlah merasa beda dengan yang lain, ya. Jadi oleh karena itulah dalam Muhammadiyah demokrasi tegak secara bagus, disadari bersama-sama oleh pimpinan dan juga oleh warganya. Maka di dalam Muhammadiyah kita dapat pengalaman, sebab kita juga hidup bermasyarakat, bahwa mencari katakanlah bertemu dengan pimpinan paling mudah itu adalah di dalam Muhammadiyah. Bisa bertemu sewaktu-waktu, kapan saja, di mana saja, ya. Tidak pakai katakanlah ini dan itu dan seterusnya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat saya sampaikan kepada Anda adalah yang saya sebutkan di sini, sikap rendah hati, santun, tidak sombong. Ini perlu kita teladani bersama-sama. Kader yang piawai, katakanlah yang militan, harus memiliki sikap yang seperti itu pula. Ini saya sampaikan kepada Anda tadi. Jadi rendah hati, ya, rendah hati, santun, tidak sombong.
bukan rendah diri. Kalau rendah diri jangan. Islam tidak mengajarkan kepada kita menjadi manusia yang rendah diri, tapi rendah hati. Rendah hati. Mengajarkan kepada kita bukan menjadi orang yang sombong dan takabur, enggak, tapi menjadi orang yang santun. Tidak mendidik kepada kita menjadi orang yang penakut. Bagi orang yang beriman, yang telah terdidik di dalam Perserikatan Muhammadiyah ini tadi, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Walam yahsha illallah. Ini tolong direnungkan bersama-sama. Yang kelima adalah keberanian berjuang dan menderita untuk mencapai cita-cita. Kalau diurai, saya memberikan 2 contoh, tapi saya singgung saja namanya saja. Pertama, Ki Haji Ahmad Dahlan pernah dakwah ke Banyuwangi. Alhamdulillah berlangsung. Satu waktu ada surat dari sana. Surat kaleng kalau istilahnya sekarang. Silahkan datang ke Banyuwangi lagi, karena memang diundang lagi ke sana. Silahkan datang ke sana lagi. Tapi kalau ingin katakanlah panjang umur, jangan berangkat. Tapi kalau katakanlah ingin umurnya singkat, silahkan datang. Nah, ini menjadi tantangan kita. Kalau ada hal semacam itu, kalau orang tidak teguh hati, itu mungkin apalagi ada surat begitu, lantas tidak jadi datang berangkat ke sana lagi. Tapi Ki Haji Ahmad Dahlan justru terpacu untuk berangkat. Alhamdulillah sampai datang ke sana, katakanlah bisa menyampaikan ajaran agama Islam dan lain sebagainya, berdakwah dan seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah yang kirim surat itu ikut mendengarkan, dan kembali selamat di situ. Tidak ada peristiwa apapun. Yang tadinya ada ancaman untuk membunuh, Ki Haji Ahmad Dahlan berangkat. Di sana terus melaksanakan dakwahnya dengan baik. Ya. Orang yang kirim surat katakanlah ya turut mengikuti pengajian kiai. Tapi konon satu waktu bahwa orang yang tadi memberikan ancaman justru tertegun setelah itu. Kemudian menyatakan yaitu masuk Muhammadiyah. Ini satu hal karena pribadi yang kuat tadi. Termasuk umpamanya adalah Ki Bagus Hatikusumo. Beliau menjadi ketua PP Muhammadiyah adalah pada zaman pendudukan penjajahan katakanlah Jepang. Kita disuruh pada waktu itu, Jepang adalah saudara tua kita. Ya. Yang namanya Jepang itu tadi adalah tiap hari pagi sekire, ya, menghadap ke arah katakanlah karena mereka berpandangan bahwa Kaisar Jepang itu adalah anak keturunan dari Dewa Matahari. Waktu itu digerakkan bahwa pagi hari sekolah-sekolah harus menghadap ke arah katakanlah ke sana terbitnya matahari. Nah, Ki Bagus menyatakan dipanggil oleh Kempetai, ya, Dinas Intelijen, ya, konon yaitu di sebelah katakanlah timurnya Bank Indonesia kalau di Yogyakarta. Dipanggil, Ki Bagus datang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ditanya, Anda namanya siapa? Ki Bagus? Iya. Sudah tahu kami panggil ke sini belum? Apa maksudnya saya dipanggil ke sini? Anda supaya memerintahkan kepada anak didik Muhammadiyah di sekolah-sekolah Muhammadiyah tiap hari untuk menghadap ke sana, Jepang.
matahari terbit tadi. Kiai menyatakan tidak mau. Kok tidak mau? Sebab itu bertentangan dengan ajaran agama saya. Ini Ki Bagus diuji tentang soal keberanian sikap teguhnya tadi. Beliau tidak menyatakan mengiyakan, dia tidak mau. Padahal yang namanya Jepang punya senjata, pedangnya saja mungkin orang Jawa bilang yaitu pedang samurai itu tadi, landepnya, tajamnya sekian kali lipat namanya. Sekali penggal bablas. Tapi sudah dari rumah itu sikap Ki Bagus sudah ya sebagai orang yang bertauhid, walam yasha illallah, sepanjang memperjuangkan yang benar, yang baik. Alhamdulillah, yaitu kok tidak mau, sebab itu bertentangan dengan ajaran agama saya, Islam. Saya tidak mau tahu. Nah, karena Anda tidak tahu, sekarang saya beritahu, itu berlawanan dengan ajaran Islam. Lantas sana diam. Akhirnya yaitu ditunggu, tidak ada keterangan dari sana. Kalau begitu sampai di sini saya pamit itu. Ki Bagus pulang. Nah ini sebuah perjuangan yang memerlukan keberanian yang bagus. Ini saya katakan. Kemudian sekarang nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6 adalah kejujuran dan kesungguhan dalam mengemban amanat. Mereka adalah orang yang katakanlah memiliki kesungguhan dalam mengemban amanat, kejujuran dalam mengemban amanat. Amanat dipikul dan juga akan dimintai pertanggungjawaban, maka harus dilaksanakan secara baik. Ini agama kita memberikan tuntunan begitu. Selain itu adalah semangat. Yang ketujuh, semangat. Semangat apa? Semangat dan bekerja keras. Mereka adalah orang yang hanya ongkang-ongkang, diam, tenguk-tenguk, katakanlah dan lain sebagainya, tidak bergerak, tidak ubah gitu tadi. Mereka adalah penggerak-penggerak yang bagus, militan mereka. Maka kesungguhan dan juga bekerja keras dilaksanakan oleh mereka dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ke-8 saya sampaikan kepada Anda, yaitu yang namanya kegembiraan. Ada kegembiraan mereka, kegembiraan dan keberpihakan kepada kaum du'afa, kepada fuqara masakin. Ingat Anda, Muhammadiyah berdiri pada masa-masa awal yang dicanangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah dalam pengajian surat Al-Ma'un, surat Al-Asr, ya, dan lain sebagainya. Dan tolong didalami dengan sebaik-baiknya. Ini saya sampaikan kepada Anda. Dan berikutnya saya tambahkan juga, entah ini nomor berapa, saya lupa memberikan nomor sudah kepada Anda, ya karena banyak itu tadi. Yaitu yang namanya kesabaran dan juga keistiqomahan. Sabar dan istiqomah. Sabar dan istiqomah. Mereka adalah sabar, memiliki kesabaran yang tinggi, keistiqomahan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mereka pada periodenya masing-masing merasakan. Sebab mengemudikan Bahtera Muhammadiyah tidak dalam katakanlah situasi keadaan yang kosong, yang hampa, tapi berisi juga. Rel yang dilalui adalah tidak selamanya adalah jalan datar. Ada jalan naik yang harus dinaiki, ada jalan menurun yang harus dituruni. Ada pula jalan yang berliku-liku, maka harus dilewati dengan aman, dengan katakanlah nyaman,
selamat dan lain sebagainya, dan ini adalah hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Selain daripada itu juga perlu saya sampaikan pada Anda, yaitu kecintaan. Sebelumnya mungkin saya sebutkan juga, yaitu saya tambahkan, yaitu yang namanya yaitu tidak putus asa, tidak gampang, tidak mudah putus asa. Tapi kalau menghadapi kesulitan justru adalah merupakan tantangan dan tantingan pada diri seorang pemimpin, yaitu malah tambah kreatif itu tadi. Tidak putus asa, gampang ngelukro, gampang mundur gitu tadi. Tapi justru kalau menghadapi kesulitan, yaitu masa kreatif. Kreatif. Gimana supaya tidak mandek, bagaimana supaya terus bisa berjalan, bagaimana terus laju kemajuan yang diperjuangkan harus bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan berikutnya, yang mungkin nomor 11 saya sampaikan pada Anda, yaitu kecintaan, kesetiaan, ketaatan kepada perserikatan. Mereka sadar memimpin Muhammadiyah harus memiliki kecintaan, kesetiaan, dan juga ketaatan kepada perserikatan Muhammadiyah. Apalagi mereka harus menjadi contoh, harus menjadi teladan. Padahal perjuangan di dalam Muhammadiyah itu tadi adalah tidak katakanlah ada imbalan apa, kecuali hanya satu, yaitu libtigha'i mardatillah. Kiai Haji Mas Mansur dipilih meninggalkan Surabaya, kemudian berangkat ke Yogyakarta, memimpin Muhammadiyah sebagai orang pertama dari luar Yogyakarta yang mendapat kepercayaan untuk memimpin Muhammadiyah. Laksana dengan baik, tinggal di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, padahal tidak ada gaji dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mungkin gajinya ya karena dia menjadi guru di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah dan juga tinggal di sana. Padahal sebelum berangkat ke sini sudah ada pencalonan, dia dicalonkan menjadi katakanlah ketua Mahkamah Islam Tinggi. Nilainya sekian gulden. Tapi tidak terpesona beliau. Beliau berangkat ke Yogyakarta. Ini karena kesetiaan, kecintaan, ketaatan, apalagi ada amanah dari warga Muhammadiyah itu. Dan berikutnya adalah saya akhiri, yaitu tidak berebut dalam jabatan. Tolong lihat perjalanan sejarah muktamar sampai muktamar berikutnya. Tidak pernah kita mendengar ada yang namanya rebutan jabatan tadi. Ini tolong direnungkan bersama-sama. Sampai sekarang ini aman. Tidak ada kok lantas, apalagi sampai ke pengadilan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini tolong dijaga dengan sebaik-baiknya. Itulah keteladanan yang diberikan, nilai-nilai keteladanan dan juga nilai-nilai perjuangan sekaligus para tokoh Muhammadiyah tadi. Maka saya berharap Anda semuanya, kami harapkan jadi kader militan Muhammadiyah, kader penerus, penyambung, dan juga katakanlah pelanjut perjuangan Muhammadiyah di masa yang akan datang. Kader yang hidup, bukan sekedar hidupnya masih ada turun naik nafas, bukan. Tapi adalah hidup adalah dengan perjuangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menjadi terinspirasi setelah membaca surat Maryam.
Nabi Zakaria alaihissalam sudah berusia lanjut, tapi beliau tidak berputus asa, terus berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai putra. Dia di hadapan Allah menyatakan, ya Allah, tulang kami telah rapuh, telah lemah. Ya Allah, rambut kami telah beruban, bertebaran warna putih, tidak warna hitam lagi. Tapi tidak pernah kecewa, ya Allah, saya senantiasa mohon kepadamu. Sebab saya ada kekhawatiran. Yang dikhawatirkan apa? Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Yaitu, ya Allah, yang aku takutkan, wa inni khiftul mawali, yaitu datangnya orang-orang sesudahku. Kalau mereka sampai tidak ada yang memimpin, ya, dan lain sebagainya, memberikan arahan, memberikan pembinaan, khiftul mawal, min waroi, di belakang saya. Jadi sesudah kalau Zakaria meninggal dunia, tidak ada pengganti, siapa yang teruskan? Maka Nabi Zakaria masih bermohon kepada Allah, tidak pernah putus, tidak kecewa, senantiasa mohon kepada Allah, yaitu keturunan. Mohon keturunan. Alhamdulillah, gayung bersambut kata berjawab, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan doa permohonannya, yaitu Jibril turun menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'allahu min qablu samiyya. Apa artinya? Wahai Zakaria, kami memberikan kabar baik kepada kamu. Kamu akan mendapatkan putra, seorang anak putra. Ghulam. Dinyatakan di sini, ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin, seorang anak putra. Diberi nama, namanya tadi, yaitu pesan dari Allah, Yahya. Nah, ini padahal nama itu sebelumnya belum pernah terdengar, belum pernah dipakai menjadi nama orang. Di sini pelanjut Nabi Zakaria alaihissalam bernama Yahya. Apa artinya Yahya? Yahya artinya hidup, punya semangat, punya dedikasi, dan lain sebagainya. Jadi panggilannya panggilan yang mengena kepada para pendengarnya. Nah, inilah perlu. Maka saya nyatakan, jadilah kader militan Perserikatan Muhammadiyah di masa yang akan datang. Panggilannya adalah panggilan yang katakanlah memberikan rasa sejuk, damai, dan lain sebagainya. Apalagi kalau saya membaca surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza ta'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah, laksanakanlah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada apa-apa yang menghidupkan. Artinya Rasul senantiasa memberikan ajakan katakanlah materi yang disampaikan itu materi yang bukan katakanlah memenggal, memutus, mematikan, tapi hidup. Nah, inilah pentingnya, tunjukkanlah kader yang hidup, bukan katakanlah masih turun naik nafas, tapi hidupnya sudah tidak diperhitungkan lagi, yaitu sama dengan tiadanya. Hiduplah yaitu diisi katakanlah dengan pengabdian,
dengan perjuangan, dengan banyak beramal soleh, banyak memberikan pertolongan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sampai di sini saya memberikan keterangan menanggapi judul yang diajukan pada saya. Mohon maaf, sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan saya terhadap apa yang saya sampaikan di sini secara spontanitas. Kurang lebih mohon maaf, dan tolong saya katakan pada Anda, betul-betul Anda menjadi harapan orang-orang tua. Orang tua di dalam keluarga masing-masing, dan juga orang tua saya di dalam Perserikatan Muhammadiyah sudah berumur tua, senantiasa berharap lahirnya katakanlah kader-kader militan Muhammadiyah yang akan meneruskan, melanjutkan, katakanlah juga membuat rintisan-rintisan terbukanya jalan dan lain sebagainya di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Saya ucapkan kepada Al-Ustadz Mukhlas Abror yang telah menyampaikan materi yang benar-benar menggugah spirit kita, ya, sebagai kaum muda, ya, sebagai generasi muda Muhammadiyah, untuk benar-benar menjadi kader yang militan, ya. Karena sebagaimana beliau sampaikan tadi bahwa Muhammadiyah ini adalah sebuah persyarikatan, sebuah organisasi yang sangat besar, mempunyai mimpi, visi misi yang sangat besar, sehingga di dalamnya dibutuhkan kader-kader yang tangguh untuk dapat mencapai visi misi atau mimpi tersebut. Dan kita ketahui juga, ya, kita tidak boleh lupa bahwa Muhammadiyah yang sudah besar sampai hari ini itu tidak lepas dari perjuangan, dari dedikasi para pendahulu-pendahulu kita yang memang ikhlas, tangguh, dan berani, ya. Ustadz Mukhlas tadi menyampaikan tidak takut melainkan hanya pada Allah semata. Ya, itu semualah yang membuat Muhammadiyah hingga saat ini semakin besar, semakin berkemajuan. Maka, ya, dari materi kita hari ini, ya, tentu ini baru awal permulaan, teman-teman, ya. Jadi untuk mempelajari Muhammadiyah lebih dalam, ya, tentu membutuhkan waktu yang lebih panjang, ya, tapi ini sebagai pintu gerbang bagi kalian semua, bagi anda semua, para dahlan muda, para siti walidah muda, untuk mengenal lebih dekat Muhammadiyah, dan harapannya ke depan teman-teman bisa menjadi kader-kader yang tangguh di Persyarikatan Muhammadiyah. Demikian, ya, karena kita dibatasi oleh waktu dalam pertemuan virtual kali ini, semoga ini menjadi manfaat dan menjadi pelecut spirit bagi teman-teman semua untuk terus berkemajuan. Ya, saya Yusuf Hanafiah selaku moderator, apabila dalam membawakan acara kali ini ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi